Pemirsa, setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya kembali mengungkap tersangka baru dalam kasus Joko Chandra. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap dari Joko Chandra. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, diduga menerima suap dengan menghapus terpidana kasus hak tagih Bank Bali dari daftar Red Notice. Selain Napoleon, mantan Kepala Korwas PPNS Polri, Brigjen Prasetyo Utomo juga tersangka baru menerima suap atas penerbitan surat jalan Joko Chandra. Untuk memberi suap, polisi menetapkan Joko Chandra dan seorang pengusaha berinisial TS. Kemudian untuk penetapan tersangka tersebut yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi, ya. Kemudian yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST. Dan yang kedua adalah saudara TS, TS. Di yang bersangkutan kita kenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, diyuntukan pasal 55 KUHP. Ya. Itu adalah pemberi. Kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, dan kita juntukan juga pasal 55 KUHP. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka gratifikasi dalam kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka 12 Agustus lalu, Kejaksaan Agung menangkap Jaksa Pinangki dan menahannya selama 20 hari. Pemirsa, Kejaksaan Agung menduga uang 7 miliar rupiah yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait perannya mengajukan PK terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Dan berikut penjelasan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Satu orang tersangka yang inisialnya PSF pada tanggal 11 dan malam hari langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Perkembangannya tentu penyidik akan mengumpulkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan tersangka sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang sudah diperoleh maupun yang nantinya akan diperoleh oleh penyidik. Adakah kemungkinan dugaan keterlibatan jaksa lain, Pak? Tentu kami nanti juga akan memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk didampingi penasihat hukum, atau jika memang yang bersangkutan mempunyai penasihat hukum sendiri. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini adalah jaksa aktif. Kami mempunyai organisasi yang dinamakan Persatuan Jaksa Indonesia. Oleh karena itu, tentu nanti Persatuan Jaksa Indonesia akan menunjuk juga siapa nanti yang akan mendampingi yang bersangkutan dalam penyidikan ini. Namun karena kemarin setelah dilakukan kajian, kemudian diduga masyarakat dikaitkan dengan kondisi saat ini, momennya tidak tepat, maka untuk menghindari hal-hal kecurigaan tersebut dan adanya kekhawatiran disharmoni antara aparat penegak hukum, maka dirasa masih memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi sehingga oleh Jaksa Agung dicabut.
Pemirsa, warga desa Glegi, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar aksi demo di depan kantor balai desa. Mereka menuntut agar oknum perangkat dusun mundur lantaran menjual 2.900 identitas KTP warga ke pasangan calon yang akan berlaga di pilkada. Warga desa Glegi, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar aksi demo di depan kantor balai desa setempat. Mereka menuntut agar oknum perangkat dusun mundur lantaran menjual 2.900 identitas KTP warga ke pasangan calon independen yang akan berlaga di pilkada. Keduanya adalah Sudiono, Kepala Bagian Ekonomi, dan Wartono, Kepala Dusun. Meski mengaku telah menjual KTP warga, kedua pelaku enggan mengundurkan diri. Warga pun siap menempuh jalur hukum. Diduga itu ditindaklanjuti dengan laporan kami dari Forum Peduli Glegi ke desa, akhirnya mengiyakan desa menjawab tulisannya bahwasanya beliau berdua itu mengakui dengan hitam di atas putih. Itu. Kami kurang tahu. Dijual berapanya kurang tahu. Yang jelas yang menjadi titik berat dari kami warga masyarakat adalah siapapun yang berani menyolong atau mencuri itu sudah tindak pidana. Kepala desa menegaskan akan memberi sanksi bagi perangkatnya yang telah melanggar hukum. Punya kewenangan hanya sebatas mengikuti kemauan masyarakat untuk mengungkap permasalahan ini sampai dengan pengakuan yang bersangkutan. Dua-duanya sudah mengaku tanpa paksaan, dan pengakuan ini sekaligus saya buatkan surat pengakuan secara resmi di atas meterai. Sekaligus saya selaku kepala desa memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan berdua. Kejadian berawal ketika warga mengetahui bahwa desa Glegi menjadi desa kedua terbanyak pendukung paslon independen Pilkada Gunung Kidul. Dalam verifikasi KP Gunung Kidul, diketahui terdapat lebih dari 2.900 warga Glegi yang mendukung paslon independen. Padahal data daftar pemilih tetap atau DPT di desa Glegi hanya mencapai 2.400 lebih penduduk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Amin Rais mengkritik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta. Menanggapi kritik seniornya, Wakil Ketua PAN meminta pemerintah menanggapi dengan bijaksana. Dukungan Partai Amanat Nasional kepada putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada 2020 ternyata tidak disambut hangat salah satu pendiri PAN, Amin Rais. Hal ini terlihat saat Amin Rais menanggapi cuitan Zulkifli Hasan yang mengunggah foto dengan Gibran usai resmi mendukung Gibran menjadi bacalon wali kota Surakarta. Amin Rais menyampaikan partai politik yang didirikannya untuk melawan oligarki politik kini justru menjadi oligarki politik. Dalam cuitan lainnya, Amin Rais juga mengkritisi Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin Rais mengajukan 2 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah forum sehari sebelum sidang tahunan MPR-DPR. Salah satu rekomendasinya meminta Presiden untuk membangun kebijakan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mereshuffle sejumlah menteri yang tidak kompeten. Menanggapi seniornya, Wakil Ketua Umum PAN tetap menghargai pandangan Amin Rais terhadap pemerintah. Yandri Susanto mengatakan pemerintah bisa merespon dengan bijak. Pandangan terhadap pemerintah juga kami hargai, dan kami tidak pernah menghalang-halangi Pak Amin untuk berpendapat apapun terhadap Republik ini. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Amin kemarin ya ada benarnya juga, ya. Berbeda pandangan terhadap pemerintah juga kami hargai, dan kami tidak pernah menghalang-halangi Pak Amin untuk berpendapat apapun terhadap Republik ini. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Amin kemarin ya ada benarnya juga, ya. Tinggal pemerintah merespon itu bagaimana dengan bijak. Meski menuai kritik dari Amin Rais, PAN tetap mendukung Gibran Teguh dalam Pilkada Surakarta pada Desember mendatang bersama partai pengusung PDI Perjuangan dan partai pendukung lainnya, Gerindra, Golkar, dan PSI.
Diketahui hubungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Amin Rais merenggang usai Kongres ke-5 PAN di Kendari, Sulawesi Utara pada Februari lalu. Bahkan, keduanya belum pernah bertemu kembali setelah Kongres tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Gerindra, PAN, Golkar merapat ke kubu PDI Perjuangan mencalonkan Gibran dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon Wali Kota Surakarta. Kini hanya PKS yang belum menentukan dukungan. Meski demikian, PKS optimis membentuk poros baru melawan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan resmi Partai Golkar dan PAN hari ini kepada Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa semakin menguatkan potensi calon tunggal di Surakarta. Ini hanya PKS satu-satunya partai yang melawan Gibran. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PKS Surakarta, Sugeng Rianto. Menurutnya PKS optimistis masih berpeluang membentuk poros baru melawan Gibran. Saat ini mereka tengah berkomunikasi dengan partai lain di tingkat DPP. Tertutup peluang itu. Tapi kita tidak putus asa. Ya, dalam arti apa? Kita punya pengalaman empiris di Karanganyar. Waktu itu Pak Rohadi juga sudah nggak punya partner ya, PKS sendirian. Tapi dengan lobby-lobby di level elit di pusat di Jakarta, toh bisa mencabut satu dukungan parpol yang awalnya ke Yuliatmono menjadi ke Rohadi dan lantas Rohadi bisa maju. Pemirsa, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDIP di Surakarta. Gibran dan Teguh kembali mengingatkan target suara lebih dari 80% dalam pilkada nanti. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa terus melakukan safari politiknya. Kali ini mereka bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDIP seluruh Surakarta. Di Kelurahan Pucang Sawit Solo, kedatangan Gibran dan Teguh disambut seluruh anggota ranting yang menunggu sejak pagi. Dalam sambutannya, Gibran kembali mengingatkan target suara adalah lebih dari 80%. Target saya kemarin saya bilang harus lebih dari 80%. Itu saya kira adalah angka-angka yang sangat tidak mustahil, sangat-sangat bisa diraih. Tidak hanya bersilaturahmi, pasangan ini juga membagikan 6.600 sembako dan kaos. Usai menemui kader PDIP di Kelurahan Pucang Sawit, Gibran dan Teguh melanjutkan silaturahmi ke ranting lainnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat optimistis mengalahkan menantu Presiden Joko Widodo dalam pemilihan wali kota Medan, Bobi Nasution. Berbekal mendukung pasangan yang diklaim berpengalaman, PKS kian percaya diri. Koalisi yang dibangun Partai PKS dengan Partai Demokrat sudah final mengusung Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi pada pemilihan wali kota Medan Desember mendatang. Meski akan berhadapan dengan Bobi Nasution, Partai Demokrat dan PKS tak gentar dan optimistis meraih kemenangan. Pasalnya PKS mengklaim pasangan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi yang mereka dukung telah berpengalaman dalam pemerintahan. Mereka nggak mau lah ya, memilih orang yang kalau kita lihat seperti coba-coba ini kan. Nah, kalau saya melihat pastilah masyarakat Kota Medan ini menginginkan orang yang punya pengalaman dan mampu untuk mengelola Kota Medan ke depan. Sementara itu, pemirsa, musisi Ahmad Dhani turut meramaikan Pilkada Serentak 2020 dengan maju sebagai bakal calon wali kota Pasuruan, Jawa Timur. Dhani diusung oleh Partai Gerindra untuk melawan bakal calon potensial lain, yaitu Saifullah Yusuf.
Usai kalah dalam pemilihan Bupati Bekasi 2017, musisi Ahmad Dhani kembali mencoba peruntungan di Pilkada Serentak 2020. Kali ini Dhani akan maju sebagai bakal calon wali kota Pasuruan, Jawa Timur dengan diusung Partai Gerindra. Gerindra akan melobi politik terhadap PAN, P3 dan PKS untuk bersama-sama mengusung Dhani. Jika lolos sebagai calon wali kota Pasuruan, Dhani berpotensi berhadapan dengan kandidat lain yaitu mantan Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Alhamdulillah, diskusi dengan teman-teman bahwa Ahmad Dhani patut kita bawa ke Pasuruan untuk pasang rating di posisi tengah. Dengan petahana bisa dipertemukan, dengan Gus Ipul bisa dipertemukan, maka ketika tiga figur ini di dalam satu arena, maka kontestasinya akan dinamis. Pengusaha ekspedisi yang tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditembak sebanyak 5 kali. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.